Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KSM tingkat kabupaten kota tahun 2017, matematika madrasah aliyah nomor 7 sampai nomor 12. Nomor 7, misalkan S dalam kurung N atau Sn menyatakan faktor prima terbesar dari N, kemudian Tn menyatakan faktor prima terkecil dari N. Banyaknya bilangan asli yaitu N dari 1 sampai 100 sehingga Tn ditambah 1 sama dengan Sn. Oke, contoh ini kalau N nya 60 maka faktor primanya kan 2, 3, dan 5 ya. Faktor dari 60 ini yang prima, maka S60 itu adalah 5 faktor prima terbesarnya. Oke, kemudian Tn nya adalah 2 karena ini yang terkecil adalah 2. Kemudian sehingga S60 dikurangi T60 ya berarti 5 kurang 2 yaitu 3. Kemudian maka ini berarti sama dengan Sn dikurangi Tn sama dengan 1. Nah, kita tahu S dan T tadi semuanya adalah merupakan bilangan prima. Bilangan prima yang selisihnya 1 hanya ada 3 dikurang 2. Hanya ini, selain ini kan nggak ada yang selisihnya 1 ya. Oke, berarti dalam hal ini S nya 3, T nya adalah 2. Maka 3 kali 2 kan 6 ya. Berarti tentunya N nya ini adalah yang mempunyai faktor 3 dan 2 yaitu 6 ya. Kita cari aja 6 kelipatan 6 berarti ya 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 terus sampai 96 kan. Toh kan ini hanya 1 sampai 100 ya, kita cari seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang hanya mempunyai faktor 3 dan 2 kan. Faktor primanya 32, ini 32, 32, ini juga begitu 32, sedangkan ini ada faktor primanya 5 ya, 325 berarti ini enggak ikut, ini ikut, ini karena ada faktor prima 7 tidak ikut ya. Ini ada faktor prima 5, ini ada faktor prima 11, ini ya, ini ada faktor prima 13, ini faktor prima 7, faktor prima 5. Nah ini ikut. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Lanjut nomor 8. Semua titik sudut suatu persegi dengan panjang sisi S terletak pada batas dari juring lingkaran berjari-jari R yang sudut pusatnya 60. Nah ini jari-jarinya R ini sudut pusatnya ini 60 ya, juringnya ini berarti ini kan 30 ya, 30. Nah semua sisi perseginya ini pada batas dari juring. Nah ini kan di sini, di sini. Oke, jari-jarinya R sudut pusatnya 60 berarti ini bagi 2 30 ya. Jika persegi diletakkan secara simetris, ini simetris kan, kanan kirinya simetris, maka nilai dari R kuadrat dibagi S kuadrat berapa? Oke, nah pertama kita akan cari ini posisi C ini ya. Nah nanti kita gunakan segitiga O kemudian B kemudian C nanti dengan Pitagoras. Nah ini kan OC ini kan R ya, nanti OC kuadrat sama dengan OB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, kemudian berarti AB nya kan S ya, kemudian BC nya setengah S kan, sama dengan ini karena segini kan S, berarti ini setengah S, berarti tinggal mencari ini OB. OA maaf, untuk itu di segitiga OAD. Nah ini OAD, segitiga OAD ini kan 30 berarti tangan 30 ini adalah tangan itu kan depan bersamping ya, desa
per samping, berarti ini setengah S per OA. Nah, ini per OA. Kita tahu tangen 30 adalah sepertiga akar 3. Ini AD nya tadi ini setengah S kan, setengah S per OA, per AO atau OA. Nah ini kali silang aja, ini ke sini, ini ke sini kan. Oke, berarti AO sama dengan ini per ini kan. Itu setengah S per setengah akar 3. Kemudian berarti ini kan dibalikkan, 3-nya ke atas, 2-nya ke bawah, berarti 3/2 akar 3 ini. Kemudian dirasionalkan, dikali akar 3 per akar 3, berarti ini kan jadi akar 3 kali akar 3 kan 3 kali 2 6. Nah ini berarti yang atas 3 akar 3 ya, terus dicoret, ini jadi setengah akar 3. Oke, S nya berarti ini kan udah ketemu nih, OA nya udah ketemu, yaitu ini tadi kan, maka OB ya berarti OA ditambah AB. OA nya ini ditambah AB, S kan, AB segini kan S, ini S, ini S dikeluarkan, difaktorkan, setengah akar 3, maaf bukan sepertiga ya, ini tadi setengah akar 3 tambah 1. Oke, udah kita gunakan Pitagoras kan, ini OC kuadrat sama dengan OB kuadrat tambah BC kuadrat. Nih berarti ini dikuadratkan ditambah BC nya adalah setengah S. Oke, ini dikuadratkan berarti depan kuadrat, ini berarti 3/4 kan, ini kuadratnya jadi 4. Kemudian yang tengah kan 2 kali depan kali belakang, berarti ini akar 3. Yang ini 1 kuadrat 1. Kemudian ini setengah kuadratkan jadi 1/4. Oke, S kuadrat. Lalu nah ini 3/4 tambah 1/4 kan 4/4 ya, 1 tambah 1 jadi 2 plus akar 3 S kuadrat. Yang ditanyakan R kuadrat per S kuadrat, ya tinggal ini ke sini aja. Nah ini berarti ini per ini, yaitu ini ya. Nomor 9, misalkan ABC adalah bilangan real positif yang memenuhi ini, A tambah B tambah C sama dengan 1. Real positif memenuhi ini, ditanya minimum dari A plus B dibagi ABC berapa. Ini sudah saya coba-coba menggunakan Excel ya, A nya ini, B nya ini, C nya ini, sehingga ini kalau saya tambahkan A plus B plus C ini 1, berarti sesuai ini ya. Ini pun begitu, saya ubah-ubah sehingga jumlahnya tetap 1. Kemudian yang ditanya A plus B, ini A plus B, terus ABC, ini ABC, A kali B kali C, kemudian dibagi, ini dibagi ini, nah ini bagi ini hasilnya ini bagi ini hasilnya ini, demikian seterusnya. Ini dari sini terus sudah sampai saya coba beberapa ini, ternyata ini yang minimum itu ya mendekati 16 ya, berarti ini ya kemungkinan besar adalah 16 kalau datanya kita perbanyak. Oke, 16. Nah gitu. Lalu perhitungan sebenarnya seperti apa? Oke, ini kan baru tadi menggunakan aplikasi ya, lalu bagaimana cara perhitungan dengan matematisnya. Nah kita kenal dulu ini HM, GM, AM, QM. Nah ini HM itu apa? Harmonic mean ini. Kemudian ini apa? Geometry mean. Kemudian ini arithmetic mean. Kemudian ini quadratic mean. Ini berlaku seperti ini. Kali ini saya mau pakai yang ini ya, yang ini dengan ini. Oke, geometrik dan arithmetic. Berarti ini dong. Nah ini jumlahnya, berarti kalau ada 2 berarti X1 tambah X2 per 2 ya. Nah begitu, ini juga begitu, X1 kali X2 berarti N nya adalah 2. Kalau 2 kan nggak usah ditulis, akar aja. Oke, saya ganti X1 nya D, X2 nya C, berarti D plus C per 2, ini berarti DC. Atau kalau dibalik berarti ini lebih besar dari ini ya. Nah ini, oke saya pakai yang ini, contoh seperti ini, 7 tambah 8 per 2 itu lebih besar dari akar 7 kali 8, yaitu akar 56 ya. Ini berarti 7,5, ini 7,48, begitu contohnya. Oke, kemudian di sini dianggap A plus B itu adalah D, berarti ini kan D plus C ya, D plus C sama dengan 1, boleh menggunakan simbol lain selain D. Nah ini berarti D
D tambah C sama dengan 1. Lalu kita gunakan ini, D plus C per 2 ini akar DC. Oke. Dari sini kan tadi D plus C itu 1 ya kan, D plus C kan 1, D plus C. Nah, ini D plus C kan 1 dari sini kan. Nah, ini tadi 1 kan, ini kan, ini D, ini C, 1 ya. Oke. Berarti ini 1 per 2 akar DC. Oke. Kalau begitu ini saya kuadratkan, ini saya kuadratkan, ini kuadrat akarnya hilang, ini kuadrat, ini menjadi 1/4. Oke, contoh ini 5 kan lebih besar dari 3. Kalau saya kuadratkan kan ini 25, ini 9, tetap aja ini lebih besar ya. Namun kalau bilangan negatif, misalkan ini min 3 kan lebih besar dari min 5, tapi ketika dikuadratkan justru tandanya berbalik ya. Ini harus hati-hati di sini. Tapi kan ini di sini ini positif kan, DC tadi dari atas tadi sudah dijelaskan positif, berarti ini tandanya tidak berbalik ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya ambil D nya 1/4, setengah, C nya setengah, kan setengah kali setengah kan 1/4 kan. Nah itu biar sama. Oke, ambil setengah. Kemudian berarti D nya kan setengah. Nah padahal tadi apa, padahal di sini tadi D plus C kan 1, D nya setengah, berarti C nya berapa? C nya berarti 1 dikurang setengah, yaitu setengah. Oke. Kemudian kalau D nya setengah, A plus B nya berarti 1/4 itu aja. Oke, berarti D nya setengah, C nya setengah, kemudian A plus B kan setengah, karena A plus B tadi kan D kan. Oke, kita gunakan teori tadi juga, berarti A plus B per 2 ini akar AB. Kemudian A plus B kan setengah bagi setengah 2 kan 1/4 ya. Nah 1/4. Oke, diakarin, dikuadratkan per 16, ini AB nya AB, berarti sehingga jadi 1/16 kan, berarti 1/4 kali 1/4. Oke, berarti A 1/4, B juga 1/4, C setengah. Tinggal kita kesinikan aja kan, A nya 1/4, B nya 1/4, terus ini 1/4, C nya tadi setengah. 1/4 tambah 1/4 kan setengah ya, ini dikalikan 1/16 kali 2 32, tinggal dibalik aja, 32 per 2 yaitu 16. Nomor 10, sebuah hotel mempunyai kamar bernomor 000 sampai 999. Berarti ini kan dihitung 1 sampai 999, berarti nomornya ada 1000 ya, ada 1000 kamar ya. Oke, karena ini dihitung 1 sampai ini ya, bukan dari 11, bukan dari 001 tapi 000, berarti ini 1, ini 1000 ya. Hotel tersebut menerapkan aturan aneh sebagai berikut: jika suatu kamar berisi tamu dan sembarang 2 digit nomor kamar tersebut dipertukarkan tempatnya, maka diperoleh nomor kamar yang sama atau nomor kamar yang tidak terisi tamu. Maksimal banyak kamar yang berisi tamu adalah, oke, ini sebagai contoh begini misalkan ya, 357 itu kan kalau dipertukarkan kan tadi yang dipertukarkan apa, 2 digit ya, berarti ininya tetap berarti dipertukarkan 7 dan 5 ditukar. Kemudian berikutnya kalau 5 nya tetap, yang ditukarkan 3 dan 7 ditukar gitu. Jadi 7 di sini, 3 di sini. Demikian juga kalau 7 nya ini tetap, nah yang dipertukarkan yang ini, begitu seterusnya ya. Contohnya seperti itu. Oke, nah nomor yang mengandung angka 357 itu ini. Nah ini 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya yang mengandung angka berapa, 3 5 dan 7. Oke, ini saya pilih ini berisi tamu,
ini kosong, ini kosong, ini tamu, ini tamu, ini kosong. Oke, kenapa begitu? Coba ya, misalkan ini 375, misalkan ini tidak kosong, misalkan saya isi tamu. Ketika diisi tamu, maka sembarang digit saya pertukarkan. Misalkan ini tamu, saya tukar, ini berarti tetap, berarti ini 5 dan 7, 357, padahal 357 ada tamu ya, harusnya kan berisi kosong kan. Nah, pilih nomor sama atau nomor komar yang tidak berisi tamu atau kosong, berarti ini salah, ini harus kosong, sebab kalau ini berisi tamu maka harus dipertukarkan. Kalau dipertukarkan ternyata ini ada tamu, berarti ini harus kosong gitu ya. Demikian juga ini, kalau ini tidak kosong maka dipertukarkan jadi ini 573, padahal 573 kan ada tamunya. Oke, demikian juga yang ini. Nah, sedangkan ini berisi tamu. Oke, berisi tamu ini saya pertukarkan jadi ini 375. 375 kan kosong kan. Oke, saya pertukarkan yang pinggir 753. 753 mana? Kosong kan. Oke, nggak masalah. Terus 5 yang belakang yang tetap, berarti ini yang dipertukarkan 537. 537 mana? Kosong kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dipertukarkan didapat nomor yang sama atau nomor komar yang tidak berisi tamu atau yang kosong. Itu ya ilustrasi dari ini. Ini kalau 3 angkanya berbeda. 3 angka berbeda itu seluruhnya ada berapa? Ada 10 kali 9 kali 8. Kenapa begitu? Anggap ini nomor paling depan ya. Paling depan kan ada 10 angka, yaitu 0 sampai 9 kan. Berikutnya tinggal dikurangi 1 kan. Nah, karena kan harus berbeda kan. Harus berbeda, berarti tinggal 9 kurangi 1 lagi tinggal 8, karena ini harus berbeda, yaitu 720. Nah, padahal untuk yang ini aja peluang terisi tamunya ada berapa kamar? 1, 2, 3. Padahal seluruhnya ini 6 ya, berarti 3/6, yaitu setengah kali jumlah seluruh kamarnya yang angkanya berbeda 3 angka ini, yaitu 720 kali setengah, yaitu 360 yang terisi tamu untuk kamar yang 3 angka berbeda. Oke, lalu selain yang 3 angka berbeda kan bisa jadi angkanya sama semua, ini 000, 111, 222 sampai 999. Tentunya ini ada berapa? Ada 10 ya, ini kan 1 2 3 4, ini 10, berarti 10 ini terisi tamu ya, karena kan kalau dipertukarkan kemanapun dia sama. Nah, apakah kita isi tamu gitu. Oke, kemudian kalau tadi ini 3 sama, ini 2 yang sama. 2 yang sama contohnya ini adalah 533, 353, 335. Ini contoh ya. Ini berisi tamu, ini kosong, ini kosong. Oke, sebab kalau ini berisi tamu, kalau dipertukarkan, oke, yang depan tetap, ini dipertukarkan, ini kan tetap dirinya sendiri, berarti sama. Oke, kalau yang tetap berarti ini ditukar, ini 3, ini 5 di belakang, berarti 335. 335 kosong. Oke, bener. Kemudian yang tetap yang belakang berarti ini ditukar 353. Oke, kosong. Oke, berarti ini benar ya, ini adalah benar. Berarti yang terisi tamu ini 1/3. Nah, kamar yang bersifat seperti ini ada berapa? Ada 270. Dari mana 270? Kan kamarnya tadi 1000 kan, dikurangi 10 yang sama ini, dikurangi 720 yang 3 berbeda tadi. Nah, jadi 270 ya, berarti sepertiga kali 270 yaitu 90. Oke, jumlah seluruh kamarnya yang terisi tamu ya, berarti ini tambah ini tambah ini, hasilnya 460. Nomor 11, fungsi F memetakan himpunan bilangan bulat tak negatif. Berarti 0 boleh ya.
tak negatif itu berarti 0 boleh, tapi negatif nggak boleh. Fungsi tersebut memenuhi f1 sama dengan 0, dan untuk setiap bilangan asli berbeda mn, maka m membagi habis n, atau bisa ditulis m faktor dari n juga boleh. Ini m membagi habis n, atau m itu faktor dari n juga boleh. Berlaku fn, fm lebih kecil dari fn. Nah, pasti m lebih kecil dari n ya, karena kan m itu faktor dari n. Nah, ya. Pasti kemudian berlaku juga fm lebih kecil dari fn. Diketahui f8 faktorial adalah 11, maka f2016 berapa? Oke, begitu. Nah, ternyata 2016 itu setelah dibuat font faktornya ini kan dibagi 2 begini terus ya, terus begitu. Nah, ini prima semua, berarti 2-nya pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 2 pangkat 5, kemudian 3-nya pangkat 2, 7-nya pangkat 1, gitu ya. Kemudian 8 faktorial itu kan 8 kali 7 kali 6, 5, 4, 3, 2, 1. 8 itu kan 2 pangkat 3, ini 7, 6 itu 2 kali 3, ini 5, 4 itu 2 pangkat 2, 3, 2, 1. Oke, 2-nya berapa ini? 3 tambah 1, 4 tambah 2, 6 tambah 1, 7, 2 pangkat 7, 3-nya ini sama ini pangkat 2, 5-nya ini, 7-nya ini. Nah, ternyata pangkatnya ini kan 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10 tambah 1, 11. Ternyata pangkatnya 11. Nah, ini kebetulan sekali sama dengan ini ya, 11. Oke, 11. Kemudian di sini ada lagi kan, di sini diketahui apa tadi? F1 sama dengan 0. Kita tahu 1 itu kan X pangkat 0 kan? 1 itu kan X pangkat 0. Nah, berarti ini kemungkinan adalah dilihat dari pangkatnya, gitu aja. Nah, yang ditanya kan 2016 kan ini. Ya udah, hitung aja pangkatnya. 5 tambah 2 tambah 1 berapa? 8. Jadi kemungkinan besar F2016 ya 8. Itu. Karena ini tadi kan F X pangkat 0 sama dengan 0. Ini F ini pangkatnya bla 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 ditambahin adalah 11, ini 11. Udah, ini sama aja gitu, tambahkan pangkatnya aja 8 gitu. Nah, namun perlu kita buktikan tebakan tadi apakah benar atau tidak. Nah, ini 1 kali 2, ini saya kalikan 2 terus, 2 kali 2 kali 2 itu kali 3 kali 3 kali 7, 2016 ini. Nah, ini kan 2-nya 5 kali kan, pangkat 2 pangkat 5, 1 2 3 4 5. Kemudian setelah itu 3-nya kan pangkat 2, berarti kali 3 kali 3, berikutnya kali 7. Nah, hasilnya segini ya. Oke, kemudian saya kali 5 kali 2 kali 2, ternyata hasilnya ini tadi 8 faktorial. Nah, ya udah, dari sini F1 kan 0 ya, ini F1 kan 0, F1 0, F8 faktorial 11, kebetulan urut banget ini, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti F2016 ya ini adalah 8. Lalu apakah berlaku ini M lebih kecil dari N? Jelas ya. Kalau di sini kan berarti ini M, ini N. Kemudian ini kan kelipatan. Nah, ini kan ini faktor dari ini. Demikian juga terus itu. Ini M, ini N, berarti ini faktor dari ini. Ini lebih kecil dari ini. Dan F-nya, ini kan F yang atas itu F-nya. F ini lebih ini F-nya ini berarti ini lebih kecil. Demikian seterusnya.
ini berlaku, ini pun juga berlaku. Nih contoh misalkan ini dengan ini sebagai M, ini sebagai N. Ini kan faktor dari ini kan, tuh. Karena ini dikali 7 baru hasilnya ini. Nah ini penuh, ini memenuhi ini. Kemudian F-nya mana? 7 sama 8. Ini lebih kecil dari 8, berarti memenuhi ini. Demikian seterusnya. Oke, berarti ini rumus ini berlaku ya. Sifat ini berlaku, berarti yang ditanya ini adalah sama dengan 8. Nomor 12, segitiga ABC. Ini ABC. AC sama dengan setengah AB plus BC. Oke, lanjut. KM tengah-tengah dari AB dan BC. AB tengah-tengahnya K, BC tengah-tengahnya M. L terletak pada AC, BL ini garis bagi, garis bagi. Kalau garis bagi itu sudutnya sama. Ini tadi awalnya sudutnya 72, karena garis bagi berarti ini 36, ini 36. Oke, ditanya adalah sudut KLM, berarti yang ini ya. Nah nih, maka ini nanti berarti ini beta tambah ini tambah theta 180, karena dalam garis lurus ya. Berarti kalau kita bisa mencari ini dan ini, kamu tinggal mengurangkan saja kan. Oke, nah karena BL garis bagi, AL per LC sama dengan AB per BC. Nih ya. Kemudian AB itu kan ini X berarti ini 2X ya. Kemudian ini Y, ini Y berarti 2Y. 2Y. Berarti AL per LC, ini AL per LC adalah 2X per 2Y, berarti 2-nya coret adalah X per Y. Oke, lanjut. Sehingga kali silang aja ke sana. Oke. AL sama dengan X per Y kali LC, boleh juga ke sana. Berarti LC sama dengan Y per X kali AL juga boleh. Kemudian kita tahu AC. AC itu kan berarti AL tambah LC ya. Nah, ini AL nya kan ini tadi X per Y, LC ditambah LC, berarti ini kan LC nya dikeluarkan, X per Y tambah 1, samakan penyebutnya, berarti ini kan Y per Y. Nah jadi begini, AC mana? AC kan ini. Nah ini dari soal. Oke, AB tambah BC, AB nya kan 2X, BC nya kan 2Y. Nah ini, sehingga ini bagi 2 kan jadi X plus Y kan. Oke, ini X plus Y, tinggal coret aja kan, nanti dibagi ke sini kan, berarti X plus Y nya coret ini dengan ini, dikali silang sana jadi Y ya. LC nya sama dengan Y, LC nya sama dengan Y, maka AL nya mana? AL nya tinggal ke sini aja. Oke, LC nya diganti Y, berarti ini Y coret kan. Nah, AL nya sama dengan X gitu ya. AL nya X, LC nya adalah Y. Oke, kita tulis di sini. Nah, ini X, ini Y. Karena ini Y, berarti kan ini sama kaki ya. Karena sama kaki, tentu sudut ini dengan ini sama. Demikian juga yang ini. Karena ini sama kaki, ini X, berarti ini dengan ini sama. Saya beri nama beta, ini beta. Oke, lihat segitiga yang besar ABC ini, berarti kan ditambahkan ini, tambah ini, 180 ya. Ini tadi kan 72. Kurangi 72 berarti 108. Jadi alfa tambah gamma sama dengan 108. Alfa tambah gamma sama dengan 108. Kemudian lihat segitiga LMC yang mana? LMC yang atas berarti ini tambah ini kan 2 theta tambah gamma ya, sama dengan 180. Berarti theta sama dengan 180 dikurang gamma per 2. Demikian juga segitiga yang bawah yaitu AKL. Berarti ini tambah ini, tambah ini. Oke, ini 2 beta tambah alfa sama dengan 180, berarti beta 180 dikurang alfa dibagi 2. Oke, ini theta, ini gamma. Kemudian perhatikan garis lurus ini, berarti ini tambah ini 180. Oke, berarti beta tambah ini tambah theta tambah KLM yang ditanya kan 180. Berarti KLM 180 kurang beta kurang theta ya. Oke, sini.
Oke, kita tahu beta mana, beta ini, kemudian theta mana ini. Ya udah tinggal ini ke sini aja ya. Oke, ini 180 per 2, 180 per 2 kan 180, dengan ini habis kan, min menjadi plus ya, alfa per 2, gamma per 2. Ya ini alfa plus gamma mana, ini ya, 108 per 2 adalah 54. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.